Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, fa nuwassil kitab Syarh As-Sunnah li al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Fama ismu al-Imam Al-Barbahari? Aba Ayyub, ma ismuhu? Siapa namanya? Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Nah, kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu, beliau menyebutkan tentang as-sam' wa ta'ah. Wajibnya mendengar dan taat bagi para rakyat untuk pemimpin mereka pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan wajibnya mengakui baiat bagi pemimpin yang telah diangkat oleh manusia. Baik seorang pemimpin itu manusia yang baik atau manusia yang zalim dan buruk, selama dia muslim. Selama dia apa? Selama dia muslim. Baik, kemudian beliau menyebutkan wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin, dan berhaji serta berjihad bersama pemimpin itu hukumnya berjalan. Jadi haji dan jihad itu dilakukan bersama pemimpin atau orang-orang yang diwakilkan oleh pemimpin. Kemudian kata beliau wa salatul jum'ah khalfahum jaizah, dan salat Jumat di belakang mereka adalah kebolehan. Yang dimaksud dengan salat di belakang mereka yakni para pemimpin yang zalim. Walaupun mereka zalim, maka tetap salat di belakang mereka. Adapun yang adil maka tidak ada iskal. Wa yusalli ba'daha 6 rakaat. Kemudian setelah salat Jumat, sunnah ba'diyahnya itu dilakukan 6 rakaat. Yafsilu baina kulli rak'atain, yakni dipisah setiap 2 rakaat. Jadi kerjakan 2 salam, 2 lagi salam, lagi 2 lagi salam. Akan datang pembahasannya biiznillah. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Ini diantara pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena al-Imam Al-Barbahari apa mazhabnya secara fikih? Bu Raihan, Bang Arun, apa mazhab Al-Barbahari secara fikih? Apa mazhabnya? Apakah Hanafi atau Syafi'i atau Hambali atau Maliki? Hambali. Naam. Jelas. Kata beliau hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Baik, masalah yang pertama masalah haji dan berjihad bersama imam. Naam, inilah yang wajib. Seorang yang berjihad hendaknya memiliki izin dari sang pemimpin, dan tidak boleh melakukan jihad kecuali bersama mereka dan seruan mereka. Nah, kecuali dalam rangka daf'us sa'il. Ini sudah kita bahas. Ketika ada musuh wan dewan yang ingin menyerang kita, maka enggak mungkin lagi kita meminta izin, maka wajib kita lawan. Taib. Qala Muhammad ibnu Zamanin, di kitab beliau, kitab sunnah, di antara ulama ahli sunnah. Wa min qawli ahli sunnati anna al-hajj wal jihad ma'a kulli barrin aw fajir min as-sunnati wal haqq. Di antara akidah ahli sunnah adalah melakukan haji dan jihad bersama pemimpin yang baik atau pemimpin yang zalim, yang buruk. Wa qad faradallahu al-hajja, dan Allah telah mewajibkan haji
dengan mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan bagi manusia untuk haji bagi siapa yang mampu mengerjakannya. Wa a'lamana bi fadli al-jihad fi ghairi mawdi'in min kitabih wa qad 'ulima ahwal al-wala alladhina yaqumu al-hajj wal jihad illa bihim falam yushtarat wa lam yubayyan wa ma kana rabbuka nasiya. Naam. Taib. Dan ini juga diikrarkan oleh para ulama ahli sunnah, di antara al-Imam Ali ibn al-Madini wa Tahawi wa Ibn Battah wa Sabuni wa Ibn Qudamah wa Ibn Taymiyah dan selainnya. Waqad haka Muhammad ibn Habib mafasid tark al-ghazw ma'a a'immatil al-jawr. Tuh. Sekiranya pemerintah itu zalim, fajir, buruk, ketika ia menyerukan jihad, maka wajib memenuhi seruannya. Karena apabila tidak dipenuhi seruannya, ini akan menimbulkan mafasid yang nyata. Kata beliau, yakni Muhammad ibni Habib, sami'tu ahlal ilm yaqulun, aku mendengar para ulama berkata, la ba'sa bil jihati ma'al wulah wa illam yada'u al-khumus mawdi'ah. Tidak mengapa berjihad bersama para pemerintah walaupun mereka membagi harta rampasan perang tidak adil, bukan pada tempatnya. Wa illam yufu bi ahdin in ahadu, walaupun tidak memberikan hak para prajurit, yakni para pejuang ketika mendapatkan ghanimah misalnya. Walau amilu ma amilu, walaupun bagaimana apa yang dilakukan. Walau jaza lin-nasi tarku al-ghazw ma'ahum bisu'i halihim lastadhalla al-Islam. Allahu akbar. Lihat fiqh para ulama. Sekiranya dibolehkan bagi manusia untuk meninggalkan jihad karena pemimpin mereka zalim, maka akan dihinakanlah Islam. Wa takhayyafat atrafuhu, dan akan hancur terbelah. Wastubiha harimuhum, dan para wanita akan ditumbangkan, kan gitu. Karena yang hancur nanti siapa? Semuanya. Kalau pemimpin misalnya karena dia zalim, kemudian menyuruhkan para rakyat untuk berjuang melawan para kufar misalnya, enggak ada yang mau. Siapa yang kalah? Semuanya kena. Ya kan? Semua yang akan kena nanti. Naam, wala'ala asyirku wa ahluhu, dan kesyirikan serta pelakunya akan menang. Nah, maka inilah akidah ahli sunnah, antara ahli sunnah dan khawarij serta orang-orang Rafidah. Ahli sunnah walaupun pemimpin zalim kita taati, diajaknya jihad kita berjihad bersamanya. Adapun khawarij enggak, yang bisa hanya menentang penguasa, mengkafirkan dan melepaskan baiat dari leher mereka terhadap para penguasa walaupun penguasanya zalim. Oleh karena itu, fasyuyukhu asy-Syiah yaqulun, para syekh Syiah berkata, inna salat al-jum'ah la tajibu alaihim hatta yakhruja mahdihim atau mahdiyuhum al-maz'um min sardabah atau sardabah likay yusalli bihim. Yani bagi mereka al-mahdi al-muntazar, mahdi yang khurafat. Kata mereka tidak boleh salat di belakang para a'immah atau para pemerintah yang bukan bagian dari Syiah sampai keluar Mahdi. Yani subhanallah. Taib. Kemudian masalah yaqul Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini penting. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annahum yusalluna al-jum' wal a'yad wal jama'at la yad'una al-jum'ah wal jama'ah kama fa'ala ahlul bid'ah min ar-rafidah wa ghairihim. Di antara pondasi ahli sunnati wal jamaah bahwa mereka melakukan salat Jumat dan salat Id dan salat jamaah, dan mereka ahlu sunnah tidak meninggalkan salat Jumat, salat jamaah,
sebagaimana yang dilakukan ahli bidah dari kalangan Rafidhah dan selainnya. Fa in kana al-imamu masturan lam yuzhir minhu bid'atan wala fujur sulliya khalfahu al-jum'ah wal jama'ah bi ittifaq al-a'immah al-arba'ah wa ghairihim min a'immatil muslimin. Apabila seorang pemimpin itu, yakni al-imam di situ maksudnya yang menjadi imam bukan di antara orang yang menampakkan kebid'ahan, tidak juga kefajiran, maka silahkan salat di belakangnya dan ini dibolehkan. Nah, seorang misalnya imam menjadi imam ketika salat Jumat atau salat jamaah, kemudian kita nggak tahu keadaannya, apakah ahlul bidah, ya kan, dan dia tidak menampakkan kebid'ahannya, maka salat di belakangnya. Kemudian beliau mengatakan, yakni Syekhul Islam, wa man ankara madhhab ar-rawafid wa huwa la yusalli al-jum'ah wal jamaah bal yukaffir al-muslimin. Siapa yang mengingkari madhhab rawafid dan dia tidak salat Jumat dan jamaah, bahkan mengkafirkan kaum muslimin, faqad waqa'a fi mithli madhhab ar-rawafid, maka dia sebenarnya sama seperti madhhab rawafid. Fa inna min a'zami ma ankarahu ahlu sunnah alaihim tarkuhum al-jum'ah wal jamaah wa takfir al-jumhur, maksudnya khawarij. Nah, maka di antara perkara yang diingkari oleh ahlu sunnah adalah orang yang meninggalkan salat Jumat dan jamaah dan orang-orang yang mengkafirkan mayoritas manusia. Baik. Kemudian masalah yang kedua, min babi faedah, al-khawarij itu sepakat untuk memberontak imam yang zalim. Al-khawarij sepakat untuk memberontak kepada imam yang zalim. Dan sudah kita sebutkan, bentuk pemberontakan tidaklah dilakukan dengan tangan dan kekuatan kecuali dimulai dengan lisan dan tulisan. Tidaklah pemberontakan dilakukan dengan tangan dan kekuatan kecuali awalnya dimulai dengan lisan dan tulisan. Inilah cara memberontak yang dilakukan khawarij. Oleh karena itu menggibahi pemerintah walaupun dia zalim, walaupun dia salah, maka ini di antara mazhab khawarij. Nah, kemudian sisi yang kedua, asyaqqus tsani, ketika beliau menyebutkan wa salatul jum'ah khalfahum jaizah, dan salat di belakang para imam yang zalim itu boleh. Taib, perlu diperhatikan masalah yang pertama. Apa hukum salat di belakang orang yang fasik? Apa hukum salat di belakang orang yang fasik, yang menjadi imam, misalnya apa? Syarib al-khamr, tiap pagi nyekek botol, 3 kong tua itu minumnya, kemudian jadi imam. Wadih. Apa hukumnya? Nah, pertama di sisi ahli sunnah bahwa kita tetap melakukan salat Jumat di belakang imam yang fajir dan baik. Inilah yang benar. yakni salat di belakang para pemimpin walaupun mereka apa? Fajir, orang-orang zalim, walaupun pemimpin peminum khamr misalnya. Nah, oleh karena itu Abdullah ibni Umar disebutkan di Sahih Bukhari itu salat di belakang Hajjaj ibni Yusuf Al-Thaqafi. Dan Al-Hajjaj ibni Yusuf apa kebiasaannya Kevin? Kemarin kita sebutkan. Abu Ayyub. Nah, tukang bunuh. Membunuh para rakyat. Kezaliman apa lagi yang lebih besar di antara pembunuhan? Pembunuhan lebih besar dosanya dibandingkan meminum khamr.
Pembunuhan lebih besar dosanya dibandingkan berzina. Jelas. Tapi Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu tetap salat di belakang. Tetap salat di belakangnya. Begitu juga Anas ibn Malik, sahabat Nabi Anas bin Malik, Abdullah bin Umar tetap salat di belakang Al-Hajjaj. Yaqulu An-Nawawi, berkata An-Nawawi, wa amma salatu ibni Umar khalf Al-Hajjaj ibni Yusuf fathabitatun fi sahih Al-Bukhari. Naam. Adapun salatnya Abdullah bin Umar di belakang Hajjaj, maka ini valid di dalam Sahih Bukhari. Sebagaimana disebutkan rawal Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an ibn Shihab an Salim qala kataba Abdul Malik ila al-Hajjaj. Ini kita sebutkan. Abdul Malik ibn Marwan menuliskan kepada Hajjaj ibn Yusuf. Menuliskan apa? Risalah, memberikan nasihat. Alla yukhalif Ibn Umar fil hajj. Jadi Ibn Umar disuruh menjadi pemimpin haji. Kemudian Al-Hajjaj Ibn Yusuf udah ikuti Ibn Umar, jangan selisihi dia. Ini yang paling faham apa? Yang paling faham sunnah. Abdullah bin Umar ulama, udah jangan selisihi dia, kan gitu. Ini kisahnya masyhur. Kemudian datanglah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ana ma'ahu yawma Arafah hina zalat asy-syams. Ketika hari Arafah dan ketika matahari tergelincir. Fasaha inda suradiqi al-Hajjaj fa kharaja wa alayhi milhafatun mu'asfarah faqala ma laka ya Aba Abdurrahman. Nah, ketika kemudian dia keluar dan dia berteriak dan mengatakan, kenapa engkau wahai Aba Abdurrahman? Faqala ar-rawah in kunta turidu sunnah. Yani Al-Hajjaj dia udahlah panas, udahlah terik, kemudian berkhutbah ketika hari Arafah, dilamakannya pula. Yang sunnah adalah meringkasnya. Orang udah panas, matahari di atas kepala, enggak ada penutup, di padang Arafah, kan itu. Ar-rawah ya Abdurrahman in kunta sunnah. Lihat Ibnu Umar mengingkari Hajjaj di hadapannya. Ini kan mengingkari Al-Hajjaj. Dia ini salah mengerjakan sunnah yang harusnya diringkas. Ini udah Arafah, manusia sudah kepanasan. Kok sampai disebutkan sampai mau asar dia khutbah. dari itu sampai mau asar. Ar-rawah Abu Abdurrahman. Udah cepat, ringkas, beri kemudahan. Ini yang sunnah. Di hadapan dia diingkari. Jelas. Qala hadhihi as-sa'ah, yakni sampai mau kayak gini, udah sampai jam segini. Qala na'am, kata. Qala fa anzirni hatta ufidha ala ra'si thumma akhruj. Kemudian tunggu aku, yakni sampai keluar semua yang apa di isi kepalanya yang disampaikannya, kemudian aku selesai. Fa nazala hatta kharaja al-Hajjaj fasara baini wa baina abi. Kemudian turunlah Hajjaj dari mimbar. Nah, kemudian terjadilah interaksi antara diriku dengan ayah. Faqultu in kunta turidu sunnah faqsiril khutbah wa ajjalil wuquf. Nah, kalau engkau ingin mengamalkan sunnah Nabi, maka ringkaslah khutbah dan segerakan wukuf, kan itu. Faja'ala yanzur ila Abdullah, kemudian dia pun mulai memandang Abdullah. Falamma ra'a dzalika Abdullah qala sadaq. Kemudian dia mengatakan inilah yang benar. Nah, saksi bahasannya banyak faedah dari kisah ini, bahwa Abdullah ibni Umar mengingkari Hajjaj di hadapannya, bukan dengan menggibahnya, kan gitu. Kemudian qala Ibnu Hajar wa fihi sihhatus shalah khalfal fasiq. Dan dari kisah itu terdapat faedah sahihnya salat seseorang di belakang imam tersebut fasik. Dan Al-Hajjaj zalim, fasik, kan gitu, membunuhi. Nah, sebagaimana juga diriwayatkan dari Ibnu Shihab atau Ibnu Abi Syaibah dari Umair ibn Hani qala syahidtu Ibnu Umar wal Hajjaj
muhasiran Ibn Zubair. Aku melihat Ibnu Umar dan Hajjaj mengepung Ibnu Zubair. Fakana manzil Ibni Umar bainahuma. Dan pada saat itu tempat tinggal Ibnu Umar antara keduanya. Fakana rubbama hadira as-salah ma'a haula wa rubbama hadira as-salah ma'a haula. Kadang-kadang salat ke sini, kadang-kadang salat ke sana. Nah, kemudian disebutkan di Sahih Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum alaihim. Ini faedah muhimmah tentang imam yang salah ketika menjadi imam. Apakah kesalahannya tersebut berefek pada makmum? Jelas. Misalnya membaca apa? Al-Fatihah amburadul. Nabi menyebutkan dalam hadis, ini riwayat Bukhari, maka silahkan salat kalian di belakang imam kalian, dan mereka pun salat di belakang kalian. Apabila mereka benar dalam mengamalkan sunnah, mengamalkan salat, maka mereka mendapatkan pahala, kalian pun mendapatkan pahala. Tapi kalau mereka salah dalam mengerjakan salat, maksudnya salah di sini kurang sempurna, kan gitu. Bukan salah kita biarkan, salah gerakannya, salah rukuknya, salah sujudnya, dalam tanda kutip dia salah salah urutan salat, maka wajib kita ingatkan. Tapi ini misalnya rukuknya enggak sempurna atau bacaan Al-Fatihahnya amburadul, maka kata Nabi, wa in akhta'u, kalau mereka salah kalian akan mendapatkan pahala, maka mereka yang akan menanggung dosanya. Nah, begitu juga para sahabat salat di belakang orang-orang yang menjadi imam, yang dimana imam tersebut dikenal melakukan dosa besar. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud dan selain para sahabat salat di belakang Al-Walid bin Uqbah. Sudah kita sebutkan Walid bin Uqbah apanya kasusnya. Ini anak satu ibu atau saudara seibu Utsman. Apa kasusnya kemarin? Minum khamar, tercium darinya bau khamar, sampai orang-orang berkata kepada Usama, ala tukallim Utsman, enggak bisa kau sampaikan kepada Utsman kalau Walid bin Uqbah itu kan dikasih Utsman jabatan, kemudian minum khamar. Nah, kemudian Usama pun menyebutkan, nah, ala tarawna, nah, tidakkah kalian menyangka apakah aku harus menyampaikan dengan terang-terangan menasihati Utsman baru kalian anggap aku telah menasihatinya? Inni ukallimuhu sirran, aku memberikan nasihat kepada Utsman dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Nah, wa kana qad yashrabu al-khamr wa shalla marratan as-subh arba'an. Allahu akbar. Yani masih ngefly karena minum khamr, maka dia pernah salat subuh menjadi imam berapa rakaat? 4 rakaat. Dan Umar pun ketika sampai kasus ini kepada Utsman, Utsman pun menjilidnya, yakni mencambuknya. Wadah. Akan kita sebutkan nanti kisahnya. Kemudian masalah yang kedua, salat di belakang ahlul bidah. Kalau yang pertama salat di belakang apa? La, pemimpin yang zalim itu dibolehkan, tidak ada khilaf. Itu yang sebelum itu muqaddimah. Yang pertama salat di belakang orang yang fasik, yang bukan pemimpin bukan pemimpin misalnya. Kemudian yang kedua, salat di belakang ahli bidah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa kana as-sahaba wat tabi'un yusalluna khalfa Ibn Abi Ubaid wa kana muttahiman bil ilhad wa da'iyan ila ad-dhalal. Nah, bahwa para sahabat dan tabi'in salat di belakang Ibnu Abi Ubaid, yang dimana Ibnu Abi Ubaid dikenal
atau tertuduh memiliki penyimpangan dan mengajak pada kesesatan. Dan bersamaan dengan itu para sahabat salat di belakang mereka. Nah, begitu juga datang dari Al-Imam A'mash bahwa beliau berkata, kana kibaru ashabi Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, bahwa para murid-murid Abdullah bin Mas'ud yusalluna al-jum'ah ma'al mukhtar wa yahtasibuna biha, yakni salat di belakang al-mukhtar. Al-mukhtar ini juga dia dikatakan di antara ahli bidah. Dan begitu juga datang dari Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya, bolehkah salat di belakang ahli bid'ah? Beliau menjawab, salli khalfah wa alaihi bid'atuh. Silakan salat di belakangnya, adapun bid'ahnya itu urusannya. Artinya dosa bid'ahnya itu antara dia dengan Allah, kan gitu maksudnya. Enggak ada hubungannya dengan salat kalian sah atau tidak. Kemudian lihat, datang dari Al-Hakam Ibn Atiyah. Beliau berkata, sa'altu Al-Hasan, aku bertanya kepada Al-Hasan, wa qultu, dan aku pertanyaannya, rajulun minal khawarij ya ummuna an nusalli khalfah. Seorang dari kalangan khawarij menjadi imam, apakah boleh kita salat di belakangnya? Qala na'am. Beliau berkata, na'am, qad amma an-nas man huwa syarrun minhu. Nah, dan telah menjadi imam manusia yang lebih buruk darinya. Wa dari Ibnu Waddah dikatakan juga, sa'altul Harith ibn Miskin, hal nada'u salah khalfa ahli al-bid'ah? Apakah kita meninggalkan salat di belakang ahli al-bid'ah? Faqala amma al-jum'ah khassatan fala. Adapun salat Jumat secara khusus jangan ditinggalkan. Wa amma ghairuha min as-salah fa na'am. Adapun selain Jumat dari salat-salat yang lain maka enggak apa-apa. Nah, kata beliau. Nah, ini ada khilaf tentang masalah salat di belakang ahlul bidah. Dan para ulama juga merinci ahlul bidah yang mengajak kebid'ahan, yang menampakkan kebid'ahan, yang menentang ahli sunnah. Kalau yang kayak gini modelnya enggak layak kita ahli sunnah salat di belakang. Kan gitu. Walaupun sah. Wadah. Baik, kita bacakan ucapan Ibnu Taimiyah. Wa amma shalah khalfa ahli al-ahwa wal bidah. Adapun salat di belakang ahli ahwa dan ahli bidah. Wa khalfa ahli al-fujur, dan di belakang orang-orang yang fajir, yakni maksiat secara fa fihi niza'un masyhurun wa tafsilun laysa hadha mawdi' bastihi. Kata beliau, di dalamnya terdapat perselisihan yang masyhur dan rincian yang bukan di sini tempatnya. Kata, walakin akan tapi kesimpulan kata beliau, awsat al-aqwal fi haula, pendapat yang paling pertengahan antara melarang dan membolehkan, kata beliau Ibnu Taimiyah, anna taqdim al-wahid min haula'i fil imamah la yajuzu ma'al qudrati ala ghairihi. Artinya, kalau kita mampu menjadikan imam ahli sunnah menjadi imam salat, maka enggak layak yang ahli bidah jelas dijadikan imam. Fa in kana mudhiran lil fujuri aw al bid'ah yajib al inkaru alaihi wa nahyuhu an dzalik. Kalau imamnya ini juga menampakkan kebid'ahan yang nyata atau kefajiran yang nyata di tengah-tengah umat, dia enggak peduli lagi, bukan sembunyi-sembunyi dia melakukan kebid'ahan atau kefasikan, kan gitu, maka wajib kita ingkari, kita larang dia, jangan dia jadi imam. Wa aqallu maratib al-inkar hajruhu, maka yang paling sedikit mengingkarinya udah tinggalkan dia, jangan kita salat di belakangnya, itu kata beliau. Lihat. Kenapa? Liyantahi an fujurihi wa bid'atihi, supaya dia berhenti dari kebid'ahannya dan kefajirannya. Walihada kata beliau, farraqa jumhur al-a'imma baina ad-da'iyah wa ghairi ad-da'iyah. Oleh karena itu para ulama dan jumhur, mayoritas para ulama, membedakan antara pelaku bid'ah yang mengajak pada kebid'ahan dan pelaku bid'ah yang tidak mengajak pada kebid'ahan.
Jadi yang dibedakan jumhur apa, Bang Arun? Bang Arun, yang dibedakan jumhur apa? Yang dibedakan ahlul bidah. Apakah semua ahlul bidah yakni ditinggalkan? Jadi yang mana yang selayaknya ditinggalkan? Yang ahlul bidah yang bagaimana? Yang menampakkan kebid'ahan dan mengajak pada kebid'ahannya. Da'iyah, yakni dia ajak orang, memang dia tampakkan. Fa inna ad-da'iyata azhara al-munkar fastahaqqa al-inkar alaihi. Kenapa? Karena orang yang mengajak pada kebid'ahan menampakkan kemungkaran, maka mengingkarinya juga harus terang-terangan, kan gitu. Bi khilafis sakit, berbeda dengan orang yang diam dari kebid'ahan, maksudnya dia enggak menampakkan kebid'ahan dan kemungkarannya. Fa innahu bimanzilati man asar bidzam, karena kedudukannya seperti orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Apakah orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi boleh diingkari secara terang-terangan? Boleh. Abah Rizki, dia minum khamar di rumahnya, dikuncinya pintu, terus antum ingkari ketika selesai sholat? Lah, berbeda dengan orang yang melakukan dosa terang-terangan, maka boleh diingkari secara terang-terang. Orang udah terang-terangan kok, dia aja nggak malu, ya ngapain lagi malu-malu kita ingkari? Iya kan? Kalau dia aja tengah-tengah manusia melakukan kesalahan, dia santai, kita ingkari pun boleh terang-terangan. Jelas. Adapun dia di rumahnya, menutup pintunya, nggak dikasihnya orang melihat, kemudian nampak kita misalnya, atau ada yang memberitahukan anaknya misalnya, maka bukan di antara yang disyariatkan mengingkarinya secara terang-terangan. Fa inna al-khati'ah, kata beliau Ibnu Taimiyah, karena dosa dan kesalahan maksiat, idza khufiyat lam tadur illa sahibaha, maka tidak ada yang mendapatkan mudaratnya kecuali pelakunya, kan gitu. Dikerjakannya di rumahnya misalnya, minum khamr, dia ditutupnya pintunya, maka dialah yang berdosa. Walakin idza a'lan, apabila dia lakukan dengan terang-terangan, falam tunkar darrat al-ammah. Nah, kalau enggak diingkari, yang mendapatkan kemungkaran, yang mendapatkan mudarat adalah keumuman manusia. Itulah seperti kebid'ahan dan kefasikan. Walihada kana al-munafiqun tuqbal minhum alaniyatuhum, kan itu. Oleh karena itu orang-orang munafik, perkara-perkara yang zahir dari kebaikan diterima. Wa tukil sarairuhum ila Allah. Wa tukal sarairuhum ila Allah, dan dosa-dosa mereka, kenifakan mereka diserahkan kepada Allah. Bahkan Nabi SAW tidak mengetahui semua yang munafik, tapi mengetahui sebagian yang munafik. Adapun semua yang munafik Nabi tidak mengetahuinya, karena Nabi enggak tahu yang gaib. Bi khilafi man azhar al-kufur. Berbeda dengan orang yang menampakkan kekufuran. Ini pula udah beda kan. Kufur misalnya tegak baginya hujjah, dan maka udah apa lagi gunanya? Salatnya sendiri enggak sah, kafir. Dukun misalnya. Seorang dukun besok jadi imam, misal. Maka jangan salat di belakang. Baik. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Matikan aja ngapain? Kipas. طيب ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. Kata Ibnu Taimiyah, sekiranya seorang makmum mengetahui bahwa imam yang menjadi imam ketika salat seperti salat Jumat, kemudian hari Id atau haji misalnya, kan itu, dan imam ini melakukan kebid'ahan serta mengajak manusia mendakwahkan pada kebid'ahan, atau orang fasik yang menampakkan kefasikannya. Begitu juga dia menjadi imam rawatib, salat di masjid, yang enggak mungkin kita salat kecuali di tempat dia misalnya. Cuma satulah masjid di kampung itu pun imamnya fasik misal.
Nah, maka kata para ulama atau kata Ibnu Taimiyah ini dibolehkan. Fa innal ma'mum yusalli khalfah. Udah salat aja lah kalau gitu, enggak ada lagi. Kan itu kali pilihan. Jelas. Karena sebuah kampung misalnya bisa cuma satu masjid, itu pun imamnya main judi, main togel. Misal. Wa huwa madhhabu Ahmad wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihim. Inilah pendapat mazhab dari kalangan Ahmad, Syafi'i dan Abi Hanifah. Walihada qalu fil aqaid, oleh karena itu berkata tentang akidah, yakni perkara akidah, innahu yusalla al-jum'ah wal 'id khalfa kulli imamin barran kana aw fajira. Sesungguhnya dilakukan salat Jumat dan salat Id di belakang imam yang baik ataupun yang fajir. Wa kadzalika idza lam yakun fi al-qaryah illa imamun wahid. Kata beliau juga, apabila di sebuah desa, sebuah kampung tak ada lagi imam kecuali satu, fa innaha tusalla khalfahu al-jama'at, maka udahlah kerjakan salat jamaah di belakangnya. Fa inna as-salata fi jama'atin khairun min salati ar-rajul wahdah. Sesungguhnya salat jamaah itu lebih baik dibandingkan salat seseorang di rumahnya ketika sendiri. Wa in kana al-imamu fasiqan, walaupun imamnya fasik. Kan itu hadza madhab jamaahir al-ulama. Inilah pendapat mayoritas ulama Ahmad bin Hanbal, Syafi'i wa ghairihima, balil jama'atu wajibatun 'alal a'yan fi dhahiri madhhabi Ahmad. Bahkan salat jamaah itu wajib bagi setiap person sebagaimana zahir dari madhab al-Imam Ahmad. Wa man taraka al-jum'ah wal jama'ah khalfa al-imam al-fajir fa huwa mubtadi'in lihat inda al-imam Ahmad wa ghairihi min a'immatis sunnah. Inilah yang dikatakan tarku salati khalfa mubtadi' bid'ah. Siapa yang meninggalkan salat Jumat dan salat jamaat di belakang imam yang fajir, maka yang meninggalkan salat tersebut adalah ahlul bid'ah di sisi al-Imam Ahmad dan selainnya dari kalangan a'immat sunnah. Kan itu. Was-sahih annahu yusalliha wa la yu'iduha. Maka yang tepat kata Ibnu Taimiyah, salat di belakang imam yang fajir dan tak perlu mengulanginya. Fa inna as-sahabata kanu yusalluna al-jum'ah wal jama'ah khalfa al-a'immah al-fujjar wa la yu'idun. Karena para sahabat itu salat di belakang para pemimpin, para imam yang fajir dan tidak mengulanginya salat Jumat dan jamaah. Kama kana Ibnu Umar yusalli khalfal Hajjaj, sebagaimana Abdullah bin Umar salat di belakang Hajjaj, wa Ibnu Mas'ud wa ghairuhu yusalluna khalfal Walid ibn Uqbah wa kana yashrabul khamr. Nah, Walid bin Uqbah yakni meminum khamr dan menjadi imam ketika salat. Subhanallah, walaupun minum khamr salat enggak tinggal. Itu yakni para salaf dahulu. Hatta innahu shalla bihim marratan subh arba'an, sampai pernah dia salat subuh jadi imam yakni 4 rakaat. Thumma qala azidukum, kemudian dia mengatakan yakni ku tambah lagi rakaatnya. Faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, ma zilna ma'aka mundzul yaum fi ziyadah. Udah berapa kali kau ulangi salat kita ini, udah lebih dari 2 kali. Udah entah udah berapa kali. Kan gitu. Walihada rafa'uhu ila Utsman. Enggak tahan lagi orang tuh, diangkat orang tuh kasus ini kepada Utsman. Nah, wal fasiq wal mubtadi' salatuhu fi nafsihi sahihah. Ini faedah kata beliau. Orang yang fasik dan ahlul bidah, tentunya kebid'ahan di sini kebid'ahan yang tidak sampai mengeluarkan dari pelakunya dari kekufuran. Laisa bid'ah kufriyah as-sarihah. Adapun bid'ah syirik, meminta ke kuburan, kan gitu, dan tegak baginya hujjah, maka salatnya enggak sah, dia kafir. Jelas. Fa idza shalla al-ma'mum khalfahu lam tabtul salatuhu. Ketika salat seorang makmum di belakang imam yang mubtadi' ahlul bidah, maka salatnya tidak batal. Lakin inna makariha man kariha as-salah khalfahu li'anna al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wajib. Akan tetapi para ulama yang membenci salat di belakang imam yang fajir atau mubtadi' itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Kan gitu. Jadi bagaimana di antara amar ma'ruf nahi munkar kita kepada imam yang mubtadi' atau imam yang fajir, udah jangan salat di belakangnya. Khususnya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan didengar masyarakat. Ini menjadi pertanyaan. Ini kenapa si fulan syekh ini enggak mau salat di belakang ia? Misal, oh, karena nanti ini ya
melakukan bid'ah atau dia menampakkan kefasikan di depan umum, akhirnya diganti dia atau apa? Dia bertaubat. Kan gitu. Ini dalam bentuk serangan walaupun dengan meninggalkannya gitu. Wa min dzalika ya'ni wa min al-ma'ruf wa min al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar anna man adhhara bid'atan aw fujuran la yurattab imaman lil muslimin. Siapa yang menampakkan kebid'ahan atau kefajiran di depan umum, maka tidak layak menjadi imam rawatib bagi kaum muslimin. Fa innahu yastahiqqu at-ta'zir hatta yatub, karena yang layak baginya adalah dihukum sampai dia bertobat. Fa idza amkana hajruhu hatta yatuba kana hasanan. Kalau kita mampu untuk meninggalkannya sampai dia bertobat, itulah yang bagus. Wa idza kana ba'dun nas idza taraka as-shalah khalfahu wa shalla khalfa ghairihi uthira dzalika hatta yatub, kan gitu. Jadi kalau rata-rata orang meninggalkan dia, salat di imam yang lain, ini kan berefek kepada dia ini. Enggak ada yang mau salat di belakangku, bah. Ini apa salahku rupanya ini, kan gitu. Kau misalnya melakukan kefajiran di depan umum atau melakukan kebid'ahan, kau ajak manusia kebid'ahan. Silakan kau bertobat, biar kita sholat di belakang, kan gitu. Au yu'zal, atau diganti paksa kalau kita punya kekuatan. Au yantahiyan nas an mithli dzambi, kan gitu. Atau manusia berhenti juga dari dosa-dosa yang semisal dengan itu. Fa mithlu hadza idza taraka as-shalah khalfahu kana fihi maslahah. Nah, ini juga penting, masalah menyembelih. Maka ditanya, orang yang meninggalkan salat tidak layak untuk menjadi penyembelih ketika kurban. Tanya dulu dia, kau menjaga sholat enggak? Kalau yang banyak yang sholat ini tinggalkan, udah jangan. Karena sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari Islam sengaja meninggalkan sholat. Baik itu malas-malasan, siapa yang sengaja, bukan karena uzur, kafir. Pendapat sebagian ulama. Wadah, maka bukan perkara yang ringan. Maka ditanya dulu, wajib bagi para panitia, khususnya panitia awam, wajib ini disampaikan kepada mereka. Hendaknya yang memotong, yang menyembelih orang yang menjaga salat, orang yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, jadi kan dengan itu kan terpukul dia. Ngori juga, nggak sah sembelihanku ini. Kan gitu. Ini kata para ulama di antara perkara yang ditinggalkan manusia di zaman sekarang. Karena itu tadi orang-orang menganggap meninggalkan salat biasa. Alah, udah biasanya. Enggak layak dia menyembelih, apalagi ini daging kurban orang yang untuk ibadah orang, 7 orang misalnya lembu. Misalnya kalau dia enggak sah sembelihannya, mau kamu 7 orang ini enggak sah. Udah habis berapa juta. Maka bukan perkara yang mudah. Nah, wa amma idza kana tarku sholati yafutu al-ma'mum al-jum'ah wal-jama'ah fa huna la yatruku as-shalah khalfahum illa mubtadi' mukhalifun lis-sahabah. Kadzalika idza kana al-imam qad rattabahu wa ulatul umur. Kata beliau, begitu juga seorang imam yang telah diatur oleh pemerintah, walam yakun fi tarki sholati khalfahu maslahah, dan tidak ada maslahat apabila meninggalkan salat di belakangnya, fa huna laisa alayka tarku sholati khalfah. Maka udah jangan tinggalkan salat di belakang karena enggak ada maslahat. Balis salatu khalfal imami al-afdal afdal. Nah, adzan. Fadhil. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam, kata beliau, fal wajib 'ala al-muslim idza sara fi madinatin min madain al-muslimin an yusalli ma'ahum al-jum'ah wal jama'ah wa yuwali al-mu'minin wa la yu'adihim. Ini nasihat yang luar biasa walaupun berat untuk diamalkan, kan? Kata Ibn Taimiyah, yang wajib bagi setiap muslim apabila tinggal di sebuah kota di antara kota kaum muslimin, makalah hendaklah dia salat bersama mereka kaum muslimin, baik salat Jumat atau jamaah. Dan hendaknya dia tetap berloyalitas dengan orang-orang beriman. Jangan memusuhi mereka. Jangan memusuhi mereka. Lihat, wa in ra'a ba'dhum dhallan aw ghawiyan, aw wa in ra'a ba'dhum dhallan aw ghawiyan wa amkan an yahdiyahu wa yurshidahu fa'ala dzalik. Walaupun kita lihat sebagian kaum muslimin, khususnya para imam itu kan, khusus di Indonesia, ini melakukan kesesatan. Ini zikir berjamaah, salat yang tak sesuai dengan sunnah, banyak gerakan-gerakan, banyak tata cara. Kata beliau, walaupun sesat, maka apabila mungkin memberikan petunjuk kepadanya dan memberikan ilmu,
maka hendaklah dilakukan, kata Ibnu Taimiyah. Wa illa, kalau enggak, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Wa idza kana qadiran ala an yuwalli fi imamatil muslimin al-afdal wallah, kalau mampunya sebenarnya menjadikan imam di tengah-tengah kaum muslimin yang salat wajib, misalnya salat Jumat, yang lebih utama, yang enggak ada kesesatan, maka inilah yang wajib, kata beliau, kan gitu. Wa in qudira an yamna atau in qadara an yamna man azhara al bid'ah wal fujur mana'ahu, kalau dia mampu untuk melarang jangan yang menjadi imam itu orang-orang yang menampakkan kebid'ahan dan kefajiran, jelas, maka hendaklah dilarang. Wa illam yaqdir ala dhalik, nah, walaupun ia tidak mampu melakukan itu. Fassalatu khalfa al-a'lam, maka salat seharusnya dilakukan di belakang orang yang paling mengetahui bi kitabillah, dengan Al-Quran, wa sunnati nabiyhi, dan sunnah Nabi, wal asbaq ila ta'atillah, dan yang lebih dahulu menuju pada ketaatan, wa rasulihi afdal, kama qala Nabi alaihi salatu wassalam fil hadis sahih, sebagaimana kata Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, hendaklah yang menjadi imam salat pada sebuah kaum yang paling membaca Al-Quran. Makna yang paling aqra di situ, yang paling memahami, yang paling banyak hafalannya, dan yang paling benar tajwidnya. Jelas, yang paling memahami, yang paling menghafal, banyak hafalan, dan yang paling benar tajwidnya. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau cara membacanya, tajwidnya misalnya sama, fa'alamuhum bisunnah, yang lebih luas lagi, yang paling faham tentang sunnah, tentang akidah, tentang ilmu agama. Fa in kanu sawa, kalau mereka sama juga, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah, artinya lebih dahulu mengenal sunnah. Misalnya kalau sekarang, fa in kanu fil hijrati sawa fa'aqdamuhum sinna, kalau sama-sama ngaji, sama-sama mengenal sunnah, misalkan gitu, ilmunya sama, cara bacaannya sama, hafalannya sama, umurnya sama, umurnya enggak sama, maka umurnya yang lebih tua. Kalau sekarang orang langsung faqdamuhum sinnan, langsung ditembak yang paling tua, disuruh jadi imam. Walaupun yang paling bodoh terhadap Al-Quran, yang paling bodoh terhadap sunnah, enggak bisa mengucapkan huruf ain, walaupun yang paling jahil, kan gitu, langsung ditembak, yang paling tua mana itu dicari. Sampai kadang manusia enggak sadar, subhanallah. Jadi ketuaan itu dijadikan tameng untuk menganggap diri yang lebih berilmu. Ini kejahilan. Ini nasihat Nabi yang pertama kali apa? Yang paling mengetahui Al-Quran, yang banyak hafalannya, yang benar tajwidnya. Kalau enggak, ini kan baru pindah ke yang paling rendah, yang paling mengetahui sunnah. Kalau sama, yang paling dahulu hijrah, yang paling dahulu lebih mengetahui ilmu, kan gitu, agama. Kalau sama juga, baru yang paling tua. Jangan yang paling tua lebih dahulu ditembak, sampai yang udah ompong giginya juga masih dipaksa jadi imam. La ilaha illallah. Taib, kesimpulannya bahwa kebanyakan para ulama meyakini bolehnya salat di belakang ahli al-bidah sesuai dengan rincian yang telah kita sebutkan. Dan di antara ulama yang mengatakan salat di belakang ahli al-bidah adalah sahih, Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, dan selainnya. Nah, dan Syekh bin Baz membedakan antara bid'ah syirkiyah, kufriyah, dan bid'ah yang tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran. Lihat kata beliau, tasihhus shalah khalfal mubtadi' wa khalfal musbil izarah. Faedah. Maka salat di belakang imam yang mubtadi' dan imam yang isbal, baik itu kainnya atau celananya, itu sah, kata beliau.
wa ghairuhuma minal usah, dan selainnya dari orang-orang yang melakukan dosa. Fi asahhi qaulai al-ulama, yang lebih tepat dari dua pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sahih. Ma lam takun al-bid'ah mukaffiratan li sahibiha, selama bid'ahnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fa in kanat mukaffiratan lahu kal jahmi wa nahwi mimman bid'atuhum tukhrijuhum an dairatil Islam fala tasih as-salah khalfahum. Adapun kebid'ahan yang mengandung kekufuran, menyembah berhala, menyembah kuburan yang mengeluarkannya dari Islam, sebagaimana Jahmiyah misalnya, maka tidak sah salat di belakangnya. Walakin yajibu 'alal mas'ulin, maka wajib bagi pihak berwenang an yakhtaru lil imamah man huwa salimun minal bid'ati wal fisq. Nah, siapa yang selamat dari bid'ah dan kefasikan, ini seharusnya yang diangkat jadi imam. Walaupun misalnya bacaannya pas-pasan, walaupun hafalan sedikit. Misalnya ada ahlul bidah dari kalangan sufi, hafal 30 juz, hafal qiraah 10 misalnya, bisa dia. Tapi meminta ke kuburan, maka tak layak dijadikan imam. Jelas? Taib. Taib, kita lanjut satu lagi masalah yang terakhir. Wa yusalli ba'daha 6 rakaat. Yakni salat rawatib Jumat itu berapa yang dikerjakan? Jelas. Jadi ba'diyah Jumat dikatakan. Tidak apa-apa dikatakan ba'diyah, atau setiap salat kan rawatib ada jumlahnya kan gitu. Subuh 2 rakaat, qabliyah subuh. Zuhur bisa 2, bisa 4. Qabliyah zuhur. Kemudian ba'diyah bisa 2, bisa 4. Kemudian asar enggak ada. Tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Jelas. Kemudian maghrib 2 ba'diyah. Qabliyah maghrib enggak ada. Tapi siapa yang mau mengerjakannya? Ma bainal salati ma bainal adzanaini salah, kata Nabi. Tapi bukan rangkaian dikatakan rawatib. Jelas. Kemudian isya, ba'diyah isya 2 rakaat. Adapun qabliyah isya tidak ada. Maksud tidak ada di sini bukan rangkaian dari niat rawatib, salat sunnah rawatib, jelas. Bukan larangan untuk salat sebelum isya misalnya, bukan larangan, tapi yang dapat keutamaan rawatib itu sudah kita sebutkan. 2 rakaat sebelum subuh, atau 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat. Ini semua datang hadisnya dari Ummu Habibah. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat. Asar, qabliyah, ba'diyah enggak ada. Maghrib, ba'diyah 2 rakaat. Isya, ba'diyah 2 rakaat. Wadah. Kenapa Abu Ayyub? Kayak macam yang heran. Taib. Kemudian Jumat. Qabliyah Jumat enggak ada. Tidak ada qabliyah Jumat. Yang ada salatul intizar. Jadi sebelum matahari tergelincir, sebelum waktu masuk salat Jumat, maka seorang boleh salat terus. Ini juga di antara perkara yang ditinggalkan manusia, kata para ulama. Karena sebagian salaf dahulu mengerjakan salat, misalnya datang di jam 10, silahkan terus salat entah berapa rakaat, bebas. Tidak ada qabliyah Jumat dikatakan 2 rakaat yang sebagaimana dilakukan orang awam. Ini tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun mengkiaskan dengan salat zuhur, qiyasun batil, kias yang salah. Al-ibadah tauqifiyah. Nah, kemudian ba'diyah Jumat. Bagaimana melakukannya? Jelas kasusnya. Hadis yang pertama dikerjakan 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarif fa yusalli rak'atain. Rasulullah alaihi salatu wasallam salat setelah salat Jumat
sampai orang-orang berpulangan kan gitu. Kemudian salat apa? 2 rakaat. Artinya setelah selesai salat Jumat berzikir, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, dikerjakan 4 rakaat. Tapi dipisah, jangan disatuin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Kalau kalian, salah seorang kalian selesai salat Jumat, maka hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Ini riwayat Muslim. Ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian mana sebenarnya yang dikerjakan? 2 rakaat atau 4 rakaat? Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, annahu yusalli rak'atain. Pendapat yang pertama bahwa yang dikerjakan itu 2 rakaat, sebagaimana dilakukan Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua bahwa yang dilakukan itu 4 rakaat. Maksud 4 rakaat ini dipisah, bukan disatukan langsung 4 kayak zuhur, kayak zuhur lah disatukan kan gitu, tapi pakai apa? Pakai salam. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang ketiga, mukhayyar, seorang bebas memilih. Jelas. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh ba'diyah Jumat itu lakukan 2 rakaat, harus 4. Sebagian lagi mengatakan 2, sebagian lagi mengatakan bebas, mau 2 atau 4 tidak dipaksa. Nah, inilah pendapat yang lebih tepat, Allahu a'lam. Berkata Imam Ahmad, insya'a shalla ba'dal jum'ah rak'atain. Kalau dia mau, dia salat Jumat, setelah salat Jumat itu 2 rakaat. Wa insya'a shalla arba'. Kalau dia mau juga, silakan dia salat 4 rakaat. Kemudian pendapat yang ketiga, at-tafsil, dirinci. Nah, ini penting nih, faedah. Siapa yang salat Jumat ba'diyah di masjid, maka berapa rakaat dikerjakannya? 4 atau 2? Siapa yang salat ba'diyah Jumat di masjid, berapa rakaat Abu Ayyub? 2? La, dikerjakannya 4 rakaat. Kemudian siapa yang pulang ke rumahnya, dikerjakannya salat ba'diyah Jumat baru 2 rakaat. Jangan terbalik. Kalau di masjid 4, kalau di rumah 2. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Syekhuna Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, in shalla fil masjid shalla arba'an. Kalau dia salat di masjid 4. Wa in shalla fi baitihi shalla rak'atain. Kalau salat di rumahnya udah enggak apa-apa, 2. Maka 2 lah yang dianjurkan. Dan pendapat yang kelima, yustahab 6 rakaat. Mustahab 6 rakaat. Mustahab 6 rakaat, dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan mayoritas dari para ulama salaf. Nah, dan ini pun boleh dilakukan. Kalau ini di mana dilakukan? Di rumah atau di masjid? Yang 6 ini? Di masjid. Nah, yang lebih tepat Allah alam boleh. Siapa yang mau 4 di masjid, siapa yang mau 2 di masjid, siapa yang mau 4 di rumah, siapa yang mau 2 di rumah. Allahu alam. Taib, fi iskal, ada pertanyaan? Taib, ini terakhir ucapan Syekh Ibn Utsaimin bagaimana menggabungkan hadis-hadis yang mengatakan 2 dan 4 tadi. Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Wa baina fi'li an-nabi alaihi salatu wasallam annahu kana yusalli fi baitihi rak'atain. Kan itu. Di riwayat Ibnu Umar tadi, Nabi mengatakan apa? Bahwa Rasulullah itu salat ba'diyah Jumat 2 rakaat. Kemudian di hadis yang lain Abu Hurairah kata Nabi, siapa yang salat Jumat ba'diyah
maka hendaklah dia kerjakan 4. Ya kan, antara perbuatan Nabi dan perintah Nabi. Mana yang lebih didahulukan? Ini masalah usul fikih. Apakah perbuatan Nabi mengerjakan 2 atau perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ikhtalafa bihadza ahlu al-ilm. Para ulama berselisih. Faqala ba'dhum innahu yusalli 6. Sebagian ulama yang mengatakan salat 6 rakaat. Rak'ataini thabitatan bis sunnah al-fi'liyah wa 4 bis sunnah al-qawliyah. Hadza qaul ats-tsani, kata beliau, anna al-mu'tabar al-qaul wa huwa an yusalli 4. Kata beliau, yang lebih tepat seseorang salat itu 4 rakaat, fatakunu sunnah al-jum'ah 4 faqat. Nah, maka sunnah ba'diyah Jumat itu 4 rakaat saja. Pendapat yang ketiga, kata beliau, at-tafsil, rincian, idza shalla fil masjid shalla 4 wa in shalla fi baitihi faraqatani, wa hadha ikhtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian beliau menyebutkan, alhamdulillah al-amru wasi', yakni perkaranya luas. Law annahu dhahaba ila al-bait wa shalla 4 bi taslimatain kana hasanan, ma yadurru insyaallah. Allahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Khalas. Ilahun alhamdulillah.